Selamat pagi sahabat Hermina, senang sekali nanti bisa hadir di podcast Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Kali ini kita akan bahas mengenai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu, yaitu instalasi gawat darurat. Dan di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Dr. Bobby Prabowo, spesialis emergency medicine KEC Biomed. Benar ya, Dok? Benar. Baik dokter, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu ke semua sahabat Hermina di podcast kita hari ini. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore para rekan-rekan dari sahabat Rumah Sakit Hermina. Nama saya Dr. Bobby, seperti yang dikenalkan tadi bahwa saya selaku bisa dibilang ahli atau pakar ya dari kedokteran emergensi. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Ahli Emergensi Indonesia, dan saat ini juga salah satu konsultan di Hermina Group ya terkait dengan pelayanan gawat darurat. Oh, baik dokter. Baik, kita mulai ya dok ya untuk podcast kita di siang hari ini. Dokter, bahwa kita ketahui bahwa instalasi gawat darurat itu merupakan salah satu bagian dalam sebuah rumah sakit di mana kita menyediakan penanganan awal bagi pasien yang datang dengan sakit, cedera, atau bahkan dengan keadaan kondisi gawat darurat. Nah, sebenarnya dokter Bobby sendiri sebagai dokter emergency medicine, kesehariannya seperti apa dokter di instalasi pelayanan gawat darurat Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu? Ya, kalau pada prinsipnya untuk pelayanan di instalasi gawat darurat ya, pelayanannya itu kalau secara umum dibagi menjadi pelayanan berdasarkan kegawatdaruratannya. Jadi ada yang kita sebut sebagai triase. Baik dokter, berarti ada sistem yang ditentukan oleh rumah sakit dalam penerimaan pasien. Oh, baik. Jadi ada yang mentrias itu menjadi 5, ada yang menjadi 3. Ini semua berdasarkan kegawatdaruratan pasien. Jadi perlu diketahui bahwa beda dengan layanan poli ya, di mana sesuai dengan urutan. Tetapi kalau di instalasi gawat darurat itu berdasarkan trias. Trias itu bahasa Perancis ya, trie. Bukan berarti 3, tetapi memilah. Nah, memilah-milah berdasarkan kegawatdaruratannya. Nah, di dalam kegawatdaruratan di Rumah Sakit Hermina itu dibagi menjadi 3, yaitu dalam prioritas 1 yang gawat darurat, terus kemudian prioritas 2 yang gawat tapi tidak darurat, kemudian yang P3 yaitu tidak gawat dan tidak darurat. Jadi dibagi menjadi 3, dipilah-pilah mana yang didahulukan untuk dilakukan pertolongan. Baik dokter, berarti ada semacam mana yang harus diprioritaskan dulu untuk dilakukan penanganan lebih lanjut gitu. Betul, ya dok, untuk sistem penerimaan pasien di instalasi gawat darurat. Nah, bagaimana dokter Bobby, mungkin dokter Bobby bisa menjelaskan ke semua sahabat Hermina, ini salah satu pelayanan unggulan di Rumah Sakit Hermina adalah layanan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Bagaimana mungkin dokter bisa menjelaskan pada saat, kan kadang-kadang kalau di instalasi gawat darurat dokter sampaikan nggak seperti antrian di poliklinik ya dok. Pada saat kita ke IGD ternyata wah di situ udah penuh gitu dok. Nah, bagaimana dokter Bobby menyikapi atau bisa memberikan penjelasan gitu ya ke semua sahabat Hermina gitu, bagaimana kita pada saat penerimaan pasien di saat kondisi bed di rumah sakit itu, terutama di IGD itu penuh dok. Nah, untuk itu perlu kita namanya, kalau di kedokteran ada KIE ya, namanya untuk komunikasi, edukasi, dan informasi kepada seluruh, misalkan untuk pasien maupun keluarganya. Yang terpenting malah kalau misalkan dia pasien itu tidak sadar, pasien itu lemah, itu pada ke keluarganya. Komunikasi itu yang penting. Jadi manakala misalkan kita prioritaskan itu pasien-pasien yang gawat darurat, ini kan kalau tidak ada komunikasi, kadang-kadang overcrowded dari penuh itu, kondisi pasien penuh, itu kan kita tetap pilah-pilah mana yang didahulukan. Tidak bisa terus kemudian dengan serta-merta kita misalkan jangan dulu atau nanti aja, tetapi tidak ada
edukasi. Sehingga itu yang menyebabkan miskomunikasi. Seringkali menimbulkan komplain kepada masyarakat, kepada rumah sakit layanan IGD. Kadang-kadang, loh kok saya nggak didahulukan, loh kok itu didahulukan. Padahal itu saya tuh sudah dari tadi di sini kan gitu. Dan juga komunikasi kepada keluarga pasien. Manakala rumah sakit kita itu penuh ya. Kalau sudah penuh itu kita panggil overcrowded ya. Overcrowded itu manakala kemampuan SDM, kemampuan sumber daya atau resource yang ada di emergency room atau di IGD itu tidak seimbang dengan beban kunjungan daripada pasien. Nah, itu menimbulkan namanya kondisi overcrowded. Di dunia manapun itu terjadi, overcrowded emergency room judulnya. Jadi, nah pada kondisi seperti itu kadang menimbulkan kalau dalam terjadi beberapa waktu itu menimbulkan headache ya pada karyawan. Nah, headache pada karyawan ini yang ya sebenarnya kita tidak bisa membenarkan itu ya, karena headache itu kan ketahanan manusia terhadap suatu beban dari pekerjaan. Baik, Dok. Manakala overload itu bisa menimbulkan chaos. Tentu saja misalkan terjadi gini, mass casualty incident atau kejadian luar biasa, kecelakaan. Kalau di UGD itu yang datang itu satu enggak apa-apa. Kalau langsung misalkan 100, itu namanya overcrowded, jadi overload. Bahkan namanya kejadian luar biasa di tempat itu bisa dipindahkan ke UGD. Jadi kejadian luar biasanya itu bisa dipindahkan ke IGD. Nah, jadi kejadian luar biasanya akhirnya jadi di IGD. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa harus ketahanan daripada karyawan ini memang kan beda-beda ya. Tetapi saya bisa memahami bahwa seringkali terjadi overcrowded itu menyebabkan headache pada karyawan ya, headache pada dokter, headache pada perawat. Sehingga kadang-kadang menimbulkan suatu informasi yang salah, miskomunikasi informasi, sehingga menyebabkan adanya suatu kesalahpahaman, menyebabkan suatu misunderstanding, akhirnya menjadi suatu tuntutan. Nah, ini yang harus kita kita pahami. Saya yakin bahwa nggak ada yang kepingin menyelakai manusia itu, apalagi di rumah sakit itu nggak ada. Ya. Cuman yang terjadi adalah itu tadi kondisi situasi yang menyebabkan